Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wattabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa jami'i man tabi'ani wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini tentang masalah batas. Batas kita diperbolehkan untuk mengenal, memahami dinul haq itu kapan. Kalau kita bicara umur, itu kapan? Kalau kita bicara ilmu syariah, batasnya sampai di mana? Tidak satupun keterangan yang menentukan hal itu. Harus umur begini, segini, ndak. Syariatnya harus sampai di sini, tidak ada. Cuman di situ ada kategori. Ini ada kaitannya dengan surat At-Taubah. Surat Taubat. Awal pemutusan hubungan antara ruh dengan Allah, makanya disuruh tobat. Diterangkan di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 6. Wa in ahadun lantat kalane salah sijine wong minal musyrikina, dari golongan wong musyrik, apabila ada salah satu orang dari golongan orang musyrik iku istajaroka, jaluk pengamanan sopo musyrik ka ing sira Muhammad, ya fa'ajirhu, mongko tulungono. Apabila ada salah satu di antara golongan orang musyrik minta perlindungan terhadap dirimu Muhammad, maka tolonglah. Kalau sudah kau tolong,
hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka ngrungokake, mendengarkan kalamallahi, terhadap kalamullah. Apa yang dimaksud kalamullah? Inilah ajaran dinul haq. Manakala ada seseorang di antara orang-orang ahli hijab datang terhadap dirimu Muhammad untuk supaya bagaimana rohaniyahnya itu aman dari nafsu, ya fa'ajirhu, tolonglah, amankanlah. Hatta yasma'a kalamallahi, artinya di situ dia akan mendengarkan wejangan-wejanganmu. Dia akan menerima keterangan-keterangan di dalam dinul haq. Saya mengatakan bukan musyrikin tapi ahli hijab. Summa ablighu, kemudian antarkanlah Muhammad terhadapnya. Artinya apa ya, kitingen ya apa ya, hah? Kawal. Kemudian kawallah dia ma'manahu, terhadap tempat yang aman. Sebab dzalika bi'annahum, karena mereka itu sebetulnya qaumun la ya'lamun, kaum yang tidak mengerti. Berarti bi'annahum iku musyrikin, Mbak. Musyrikin ahli hijab. Ikulah ya'lamun, mereka tidak mengerti. Mengapa mereka protes? Mengapa mereka belum sudah mengatakan dzalika dhalalatun, apa yang kau ajarkan Muhammad itu dikatakan sesat? Karena bi'annahum qaumul la ya'lamun, mereka enggak ngerti. Berarti ahli hijab yang protes itu sebetulnya tidak mengerti. Berarti maksudnya apa? Udah, jangan salahkan dulu, jangan dibenci dulu. Sebab suatu saat dia sadar, ya ini wa in ahadun, lagi mereka akan datang kepadamu minta petuah-petuah, minta saran seruan terkait pendidikan rohaniah. Ini tidak menyebutkan daripada umur, tidak menyebutkan batas syariatnya kapan kita boleh untuk masuk di dinul haq, nggak ada. Nggak disebutkan. Manakala di antara golongan ahli hijab itu punya satu kesadaran diri dan datang terhadap dirimu, dia minta
keamanan. Fa'ajirhu, maka kau kewajiban untuk menyelamatkan, menolong. Dengan cara apa? Apa ajaran dinul haq itu? Sampaikan dan dia akan mendengarkan. Inilah yang kumaksud hatta yasma'a kalamallahi. Kalau dia sudah 100% menerima dengan iman, tadinya oleh protes itu dengan akal, Pak. Sekarang dengan iman. 100% dia beriman, percaya bahwasanya ini kebenaran yang mutlak. Ya summa ablighu, hantarkan dia ma'manahu, terhadap tempat yang aman. Artinya apa? Ruhaniyah. Kitingen apa mang? Kawalan. Dengan cara apa kita mengawal? Dengan cara menjawab apapun yang menjadi kesulitan mereka tanyakan. Mereka bertanya, jawablah apa pengetahuan yang mereka dapatkan ketika saat suluk, menemukan berbagai kejadian. Jawablah maksud yang sebenarnya biar dia tidak bingung. Itulah namanya summa ablighu ma'manahu, hantarkan dia sampai di tempat yang aman. Berarti mana tempat amannya ruhaniyah? Musyahadah. Sampai dia masuk di dalam makom musyahadah setelah proses pensucian diri dari perkara selain Allah di dalam hatinya. Ingat, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Mereka itu awalnya itu golongan kaum yang tidak mengerti. Berarti tebel dan tipisnya syariat tidak menjadikan satu syarat untuk masuk di dalam ajaran dinul haq. Tidak. Tua dan mudanya itu pun tidak akan menjadi satu syarat dia diperbolehkan dan tidak masuk di dinul haq. Tidak. Berarti apa? Kesadaran. Dia datang terhadap dirimu itu atas dasar kesadaran. Setelah Anda sampaikan tentang gambaran dinul haq, walaupun awalnya dia itu memprotes, tapi suatu saat entah ketika mau tidur dia angen-angen, mikir-mikir, tafakur, hatinya itu mikir-mikir, iya ya, aku tidak selamanya di dunia ini hidup, pasti mati. Iya ya, manusia itu tidak hanya jasmani tapi rohani. Iya ya, selama ini aku sholat ya nggak ada gunanya. Artinya saya waktu sholat itu nggak ada nilai kekhusyuan pada Allah, bertemu Allah. Kok nggak ada ya? Angen-angen terus Pak.
Dia memang ya muqallibal qulub, hatinya bolak-balik, dibolak-balik Allah. Jadi ada kebimbangan satu sisi ada benarnya. Lawang tujuan orang Islam sholat itu menghadap dan bertemu Allah, tapi nyatanya selama ini kok bertemu selain Allah itu gimana ya? Udah Pak, itu mamang bercampur kebenaran itu, jadi bingung dia. Tapi yakinlah dia akan suatu saat akan menemukan satu kebenaran setelah kebimbangan atau kebingungan itu lepas. Kapan itu? Ketika dia menghadap padamu Muhammad, minta supaya perlindungan ruhaniyah ini biar aman di mata iblis atau nafsu. Akhirnya Anda jabarkan, melihat dari ini berarti bukan umur, bukan ilmu syariat yang menjadikan patokan diperbolehkan atau tidak masuk di dalam pengetahuan dinul hak. Apa? Kesadaran. Sebab di luar sana Pak, ada yang berani mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya? Kamu itu syariatnya belum baik, kok yo polah-polah coba-coba main belajar ilmu begitu Pak. Nggak boleh itu, syariat dulu dibetulkan, kemudian nggak apa-apa. Kalau sudah cukup syariatmu, gak pakai ke hakikat. Yang bilang mang lo Pak, aku yakin belum di hakikat. Dia sudah bersyariat tingkat tinggi, kok gak naik ke hakikat. Mohon maaf, kalau kita bicara batas cukup ilmu syariat kita itu sampai di mana sih? Aku tanya, nggak ada yang bisa jawab. Terus batas umur kita diperbolehkan untuk masuk di lapangan atau masuk di pandangan yang tidak ada batasnya kapan? Umur berapa? Nggak ada yang bisa menjawab. Lah, kesadaran itu bisa jadi terjadi pada dirimu syariat gur setengah. Pengetahuan tentang syariat hanya 10%, ada yang 20, ada yang bahkan 50, bahkan ada yang 100. Ada yang 100. Kesadaran muncul. Inilah yang ku maksud golongan wa minhum man hadanallah. Itulah golongan yang mau menerima hidayah dari Allah. Umur juga begitu. Hati yang pandangannya sudah luas tanpa batas tidak harus di atas 40. Toh kadang juga terjadi pada diri seorang hamba umur 25, umur 20. Semuanya itu kembali atas kesadaran.
Bapak Ibu, ini ayat, ini surat sebagai hujjah bahwasanya siapapun ahli hijab, berapa persen pun ilmu syariatnya, berapa puluh tahun pun umurnya, itu tidak bisa dijadikan alasan sebagai ukuran boleh dan tidaknya itu masuk di dalam wilayah hakikat dan makrifat. Tetapi hanya kesadaran itulah yang menjadi tolak ukur. Sebab mohon maaf, tidak sedikit orang yang syariatnya itu tingkat tinggi tetapi belum mengenal Allah, belum masuk di wilayah hakikat makrifat. Siapapun kita, sealim apapun, ilmu selain mengesahkan Allah, pasti hatimu maksudnya tenggelam di dalam kegelapan pada Allah. Innalladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Mereka itu menjadikan taghut atau selain Allah itu sebagai penolong. Dia berkeyakinan kalau itu akan bisa menolong. Ternyata pada akhirnya mereka ketipu. Berapapun umur Anda, walaupun sampai umur 70-80 tahun, ya, tidak sedikit mereka-mereka yang sudah menginjak hampir kematian atau 80 tahun, tidak sedikit mereka belum di wilayah hakikat makrifat. Jadi umur nggak bisa dijadikan patokan. Hanya sedikit 1% mereka yang dikatakan sadar, entah itu umur berapapun, entah itu pengetahuan ilmu syariatnya berapa persen pun, itu hanya 1%, Pak. 1%. Allah, ini justru malah yang lebih besar, wa minhum man haqqat minad dhalalah. Justru kebanyakan ahli hijab itu tetap berkasih mesra di dalam kegelapan rohaniyahnya. Tapi ingat, sesuai dengan ayat ini, jangan kau benci mereka, sebab dzalika qaumul la dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak mengerti. Sempat Rasulullah itu hampir saja kepleset, Pak. Ketika kaum Quraisy sama menolak terhadap pengajaran beliau, dada Rasulullah itu sempit, hampir kepleset. Langsung Allah tegur. Apa penegore datang Rasulullah? Fasabbih, sucikan Muhammad, bihamdi rabbika, kelawan muji
supaya muji bahwasanya semua itu semata-mata karena Tuhanmu. Berarti yang membuat kaum Quraisy itu menolak itu juga karena Allah. Ketika Rasulullah hampir saja kepleset, hatinya itu sempit, langsung diperintahkan Allah bersuci diri. Artinya bersuci diri yang tadinya itu ada makhluk yang berupa yang menolak tadi, akhirnya tiada. Oh iya, semua juga karena Allah. Istri, suami, anakku menolak ajaran ini. Padahal sudah saya sampaikan dengan terang-terangan, dengan gamblang, tapi masih saja dia menolak. Mereka menolak ini juga karena Allah. Barulah jenengan tidak akan marah, tidak akan menyalahkan terhadap orang dekat kita yang menolak. Dengan memposisikan hatimu di wilayah tersebut, justru itulah Pak akan menjadikan syafaat, akan menjadikan cara banyu ku nglober iku apa Pak? Melimpah rahmat Allah itu dan akan menyirami hati mereka yang menolak. Akhirnya ayat ini wa in ahadun minal musyrikin, wa in ahadum minal musyrikin. Jadi salah satu di antara golongan ahli hijab itu sadar kemudian datang padamu. Didikan supaya aman rohaniahnya. Kalau sudah kau didik, ketika dia mengatakan kholwat, melakukan kholwat, sandingilah dia, hantarkan dia manahu pada tempat sampai yang aman, manahu sampai pada tempat yang aman, berarti makom musyahadah, yaitu makom makrifat. Sebab sesungguhnya mereka itu sebetulnya kaum yang tidak mengerti. Berarti wong syariat sing kaya ngono kuwi ojo kok benci. Wis jarno ae, sebab kabeh ya sangka Gusti Allah. Wis lihat aja satu sisi, asah terus zikirmu tersebut. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu sebagai pengisian waktu pada kesempatan malam hari ini yang pertama. Yang kedua, sesuk tanggal 18 Juli ba'da maghrib iki khusus seruan ini bagi mereka yang terasa rohaniahnya belum bertemu Allah walaupun satu detik. Belum sama sekali loh ya, belum sama sekali bertemu Allah walaupun satu detik. Himbauan saya, satu surah sampai 10 surah, satu Muharram sampai 10 Muharram, berarti mulai tanggal 18 habis maghrib. Silahkan untuk melakukan khalwat total 24 jam. Entah nanti kuatnya berapa hari.
ini khusus bagi mereka yang belum pernah sama sekali makrifat terhadap Allah atau masuk di maqam musyahadah walaupun sedetik, belum pernah. Seruan saya, lekaslah untuk dimulai tanggal 18 Juli. Habis maghrib itu berarti sudah masuk 19. Satu surah jatuh di tanggal umum, satu surah Komariah ini 18. Habis maghrib itu sudah masuk tanggal 1 surah, 1 Muharram. Mulai start di situ. 24 jam. Entah Anda mampunya berapa hari. Bisa di situ sambil jasadmu kerja. Boleh jasadmu sambil aktivitas, silakan. Tapi biar enggak gampang putus, untuk mengasah sirul asror, zikir sir sertakan juga. Kecuali Anda sudah terbiasa tanpa sir langsung sirul asror, monggo silakan. Biqadril imkan. Di situ juga nanti semampu dirimu 24 jam itu nanti. Wis pokoknya gatek nih. Apa bahasa Indonesia gatek nih? Perhatikan dengan sungguh-sungguh. 1 sampai 10 surah. Berarti Juli 18 habis maghrib sampai berapa itu? 28. Itu. Apa yang harus Anda lakukan? Cukup zikir sir dan sirul asar. Asah itu, asah terus. Asah. Urusan nanti Anda ke Ainul Basyirah, urusan Allah, jangan kau pikir. Jangan kau mikir itu. Sing penting jalankan aja itu. Su'aul Basyirah ke Ainul Basyirah, didorong dzikir sir itu tadi. Boleh hu Allah, boleh hu urib, silahkan. Tapi Anda tidak akan bisa mengatakan aku Allah gak iso kalau belum terjadi proses pemfanaan antara Su'aul Basyirah ke Ainul Basyirah. Wis gak usah dipikir. Bagi Anda yang belum pernah, maksud saya, ke musyahadah walaupun 1 detik belum pernah, tolong sekali lagi mulai tanggal 1 Muharram sampai 10 gunakan 24 jam hanya berzikir pada Allah. Saya PNS Gus, gak bisa. Dengan kerja bisa. Zikir itu kau lakukan dengan posisi Anda kerja jasmani, boleh. Saya nggak bisa Gus, kula khet, gak apa-apa. Wong Anda itu zikir nih, zikirnya itu ada di sirul asrar kok, nggak apa-apa. Hati nyebut nggak apa-apa, pokoknya nggak lesan. Secara syariat nggak boleh secara lesan. Wis pokoknya jangan banyak alasan. Anu Gus utangku kowe. Misale kaya ngono. Ya mbure nek ngono. Pokoknya di situ tidak ada satu alasan
yang bisa diterima untuk Anda tidak lekas kembali pada Allah. Kan gak lama Bapak, 10 hari toh ya, 10 hari. Silakan di rumah boleh, silakan ke pondok juga silakan boleh. Semuanya itu tidak dikhususkan harus ke pondok ya ndak. Wis nyamane atimu itu diperintahkan Allah di mana, silakan itu laksanakan. Jikalau kau di rumah hatimu dikerentekan Allah harus melakukan di pondok, ya lekas ke pondok. Paling tidak Anda sebelum maghrib sudah nyampe di pondok tanggal 18 itu. Sebab habis maghrib langsung tumindak mengke, langsung tumindak. Terus pundi mengawalinya? Wis gini aja. Memang di Jaya Baru tidak pernah saya ajak suluk untuk rombongan jamaah ndak. Ya nek tawuran ya rombongan. Iki menghadap Allah kok. Nek rombongan mengke banyak rintangan Anda nanti, banyak rintangan, banyak pengaruh. Sendiri-sendiri cukup Anda langsung memfungsikan hatimu dzikir sir dan sirul asrar. Begitulah ya hal yang terpenting yang harus kami sampaikan terhadap Anda, baik yang ada di pondok maupun yang ada di rumah, khususnya bagi mereka yang belum pernah sama sekali merasakan di dalam makom musyahadah. Lah terus pundi bagi mereka yang pernah, boleh tak? Ya mestinya Pak, apa senjatamu, pedangmu walaupun sudah landep, lebih baiknya tambah tajam. Begitulah. Sedikit, semoga bermanfaat. Semua apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.